Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma ma ba'd. Ada yang mengatakan kami tidak bermadhab. Ucapan ini diucapkan oleh sebagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, dimana kalau kita teliti ucapan kami tidak bermadhab, maksudnya bermadhab di sini adalah bermadhab mulazim, mengikuti salah satu madhab fikih yang empat, yaitu madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ucapan ini tidak semata-mata sekedar diucapkan, tapi biasanya orang yang mengucapkannya merasa bangga dan merasa punya satu hal yang spesial ketika memutuskan diri untuk tidak bermadhab dengan salah satu madhab fikih yang empat. Paling tidak mereka mengucapkan ini dan mengikuti pilihan mereka untuk tidak bermadhab karena mereka merasa pertama, dengan tidak bermadhab mereka merasa itu lebih ilmiah katanya. Karena dengan tidak bermadhab itu mereka berasumsi itu mengikuti dalil dari Al-Quran wal Hadis, dan ada makna bahwasanya bermadhab itu tidak mengikuti dalil. Dikesankan seperti itu paling, atau tidak, asumsi mereka seperti itu. Yang kedua, mereka mengucapkan saya tidak bermadhab itu biasanya muncul dari pemahaman atau dugaan mereka bahwasanya tidak bermadhab itu lebih aman dan tidak taklid buta. Sedangkan bermadhab itu kesannya adalah taklid buta dan membebek 100% kepada ucapan manusia, ini para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak tepat, amat sangat keliru cara berpikir ataupun pemahaman seperti ini. Sebab pertama, bahwasanya apa maksud kalimat kami tidak bermadhab? Kalau maksudnya kami tidak bermadhab itu adalah bahwa kami tidak membutuhkan sama sekali penjelasan para ulama, para fuqaha dari empat madhab di kitab-kitab mereka, baik dalam kitab fikih ataupun cabang ilmu lain, dan kami mampu memahami agama ini langsung dari Al-Quran wal Hadis dan tidak membutuhkan penjelasan para fuqaha sama sekali dalam kutub-kutub mereka, kitab-kitab mereka, khususnya kitab-kitab fikih, maka hampir kita pastikan bahwa orang-orang seperti ini tidak mungkin bisa melakukannya. Tidak mungkin. Mereka mau memahami dari kitab apa? Mereka mau memahami sebuah dalil itu dari penjelasan siapa? Sementara mereka tidak punya ilmu yang cukup dan kemampuan yang cukup untuk memahami secara langsung dari Al-Quran wal Hadis. Dan ini kita katakan tadi, hampir kita pastikan tidak mungkin. Kalau mungkin ada yang seperti ini di zaman kita sekarang ini, maka silahkan sebutkan namanya. Kedua, kalau maksud ucapan kami tidak bermadhab ini adalah kami tidak mengikatkan diri kepada salah satu madhab fikih yang empat, tapi kami mencampur adukkan empat madhab itu, kami pilih-pilih, kemudian kami seleksi yang rajih, yang kuat menurut kami, itu yang kami ikuti. Kalau seperti ini maksudnya, maka itu sebenarnya juga sama juga bohong. Bagaimana awalnya tidak bermadhab atau mengesankan madhab itu jelek, negatif, taklid buta, tidak ilmiah, ya kan, tidak berdalil, ya, membawa kepada kesesatan atau membawa kepada hal-hal yang negatif, tapi toh akhirnya juga dipakai buku-buku mereka, ya, dipakai referensi, dipakai rujukan. Ini juga kontradiksi, tidak konsisten, ini inkonsisten. Itu pertama, ya, yaitu jelas itu adalah kontradiksi. Ternyata juga membutuhkan penjelasan. Jadi pada akhirnya mereka ini tetap pada akhirnya percaya juga kepada penjelasan para ulama atau para fuqaha madzhab al-arba'ah, madzhab fikih yang empat itu. Kalau tidak percaya tidak mungkin dijadikan rujukan, kan begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kenapa harus kemudian tidak ingin mengikuti salah satu madhab saja? Jadi begini, ya, karena empat madhab ini, fikih empat madhab ini, para ulama kita sejak zaman dulu, dari masa ke masa, dari sejak zaman salaf sampai khalaf belakangan, itu semuanya mereka itu hampir-hampir tidak diketemukan kecuali bermadhab dengan cara melazimi konsisten dengan salah satu, mengikuti satu madhab fikih, bukan empat-empatnya. Lah, mereka ini kan lebih alim daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Mereka saja tidak mencampur adukkan, tapi hanya mengikuti salah satu madhab fikih yang empat, ya. Itu seperti itu mereka. Dan
Bagaimana kemudian mereka ini tidak mencampur adukkan sebagaimana kita. Lah, yang jadi pertanyaan, ketika sebagian orang kemudian mencampur adukkan fikih madzhab yang 4 itu, dipilah-pilah, ya, diseleksi mana yang pendapat kuat, diambil dari madzhab ini, kadang dari madzhab itu, dan seterusnya, itu tidak dicontohkan oleh para ulama generasi pendahulu kita. Kalau memang itu benar, bagus, mereka lebih berhak untuk melakukannya karena mereka punya kemampuan. Tapi faktanya tidak. Maka Tobaqat itu kan, kumpulan para ulama Tobaqat itu Hanabilah, Tobaqat Syafi'iyah, Tobaqat Malikiyah. Kumpulan ulama itu ya per madhab. Syafi'iyah, oh ini Syafi'i, ini Hambali, ini Maliki, ini Hanafi. Gak ada yang mencampur adukkan begitu. Nah, sementara kita ini generasi yang jauh sekali dari persyaratan sebagai seorang yang layak merojihkan satu pendapat. Kita bukan mustahid, kita bukan siapa-siapa. Lalu kenapa kemudian kita menyeleksi pendapat ulama yang kita tidak tahu sebenarnya? Tidak tahu derajat kekuatan ilmiahnya, itu tidak paham sebenarnya. Cuma rojih, kuat itu kan menurut asumsi kita. Asumsi yang sebenarnya nggak pantas untuk dijadikan rujukan, apalagi untuk merojihkan satu pendapat. Ketika kita melazimi satu madhab itu jangan dipikirkan bahwa kemudian kita itu tidak boleh 100% untuk pindah dalam masalah tertentu kepada mazhab lain. Tidak begitu. Jadi ketika misalkan kita bermadzhab Syafi'i, itu bukan berarti 100% harus mengikuti mazhab Syafi'i dalam seluruh pendapat. Ada kalanya kita boleh keluar dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, diperbolehkan. Semudah itu permasalahannya. Jadi mari kita berpikir lebih cerdas lagi, karena kita bukan mustahid, kita bukan ulama yang punya kapasitas untuk itu. Akan lebih sederhana ketika kita mengikuti salah satu madzhab fikih yang 4. Madzhab fikih itu memiliki metodologi yang berbeda-beda. Kalau kita campur adukkan, itu artinya kita mencampur adukkan metodologi yang berbeda-beda itu. Kacau balau. Makanya nggak ada ulama yang kemudian mencontohkan ini ya, ulama muktabar ya, mayoritas ulama atau hampir semua ulama tidak mencontohkan hal ini ya. Kemudian nanti kita akan kesulitan sendiri kalau kita memaksakan diri seperti itu. Dan perlu untuk digarisbawahi bahwa pemahaman kalau bermadhab itu seakan-akan tidak ilmiah, ini terpatahkan. Bermadhab itu seakan-akan pasti fanatik buta, fanatisme melahirkan fanatisme, fanatik buta, taklid buta, itu juga terpatahkan. Tidak ada seperti itu. Fikih madhab itu semuanya berdasarkan dalil. Cuma kalau Anda belum tahu dalilnya, atau Anda membaca buku-buku ringkas, ringkasan-ringkasan untuk pemula yang tidak disebutkan dalilnya, itu bukan berarti tidak ada dalilnya. Kalau ingin melihat dalil, istidlal, argumentasi yang lebih luas, silahkan buka kitab-kitab yang lebih besar, yang lebih luas, yang berjilid-jilid, itu insya Allah akan dijelaskan. Jadi bukan berarti tidak ada dalilnya, tapi Anda saja yang belum tahu. Kalau ingin tahu silahkan merujuk kepada kitab-kitab besar. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan, buka saja Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab. Banyak dalil, ya, melimpah dalilnya. Belum kitab-kitab yang lainnya. Dan bermadhab bukan berarti fanatisme buta. Fanatik nggak ada seperti itu. Bagaimana para ulama sejak zaman dulu mencontohkan imam-imam madhab muasisnya saja, ya, yang membangun mazhab ini, mencontohkan toleransi yang begitu kuat, yang begitu besar di antara mereka dengan imam-imam lain dalam perbedaan pendapat. Itu sudah masyhur sekali, sehingga kita tetap mengikuti para ulama yang punya kapasitas untuk itu, untuk beristihad, para ulama mujtahid mutlak, para ulama mujtahidin di bawahnya, karena kita adalah bukan ulama yang mencapai derajat itu. Kalau kita paksakan untuk berbicara, memaksakan untuk melakukan istinbat hukum, memaksakan untuk menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil secara langsung, besar kemungkinan kita akan tersesat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.